hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan, jangan es terus ya. Es terus, jangan tidak boleh ya. Oke, hari ini kita akan masuki materi masih sama seperti kaitannya dengan pertemuan sebelumnya tentang kelompok sosial. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bergabung dulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Asas. Silakan Asas. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah selesai. Amin. Oh iya, apakah ada hari ini yang tidak berangkat atau berangkat semua? Ibra kenapa? Oh, sakit. Terus. Oke, nanti ditanyakan mengapa gitu ya, nggak pasti. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sebenarnya sama, masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya mengenai kelompok sosial. Tapi kali ini kita akan membahas tentang dasar dari pembentukan kelompok sosial. Dapat menjelaskan kelompok sosial yang pernah kalian alami. Nah, sebelumnya mengingat kembali nih materi sebelumnya masih kaitan dengan hari ini tentang kelompok sosial. Menurut kalian dulu nih, kelompok sosial itu apa sih? Ada yang masih ingat? Perkumpulan individu, betul. Tujuan yang sama. Terus interaksi, betul sekali. Nah, menurut saudara Sukanto ini, kelompok sosial itu merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan yang terjadi di dalamnya dan ada timbal balik yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Tapi berarti betul ya, ternyata kelompok sosial ini memang terjadi karena terdapat interaksi dan juga timbal balik. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri ada dua. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menafsirkan dasar pembentukan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh kelompok sosial dan juga nah, ini menurut kalian siapa aja? Tambang. Terus apa lagi? Kelompok teman-teman. Ini dia adik kecil yang sedang bersemangat untuk bermain tarik tambang. Nah ini tarik tambang ini mereka bersama-sama tujuannya untuk apa? Untuk menang, menjadi juara. Apakah ini sudah dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Sudah. Apa iya? Benar tak? Oke. Kalau begitu kita koreksi terlebih dahulu. Apakah ini tuh benar kelompok sosial? Nah, ternyata kelompok sosial ini terdapat beberapa syaratnya. Yang pertama, adanya kesadaran dari anggota kelompok sendiri. Jadi mereka sadar bahwa mereka itu memang tergabung dalam kelompok sosial. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik yang terjadi setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga, terdapat faktor pengikat yang menyebabkan mereka itu saling ketergantungan, saling keterkaitan. Yang keempat, terdapat struktur, kaidah, dan juga perilaku yang sama. Dan juga ada sistem atau proses. Jadi kalau misal disimpulkan gambar ini tadi, apakah dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Kenapa? Ada ini belum dihapus ya tadi? Belum dihapus. Hadis. Yang kan belum ngapus ini. Siapa yang enggak? Nah, ini apakah memenuhi syaratnya? Yang pertama apa? Lebih dari satu orang, ada interaksi.
kalian perlu menyebutkan dan menjelaskan berdasarkan kelompok sosial apa yang pernah kalian alami. Kemudian kalian analisis termasuk ke dalam faktor bentuknya itu apa. Iya. Dan nanti terdapat beberapa faktor terbentuknya dari kelompok sosial. Yang pertama adalah adanya ikatan darah. Jadi dari kalian, contohnya adalah dari kalian ini lahir, ternyata sudah masuk ke dalam kelompok sosial, itu keluarga. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Geografis ini berdasarkan karena adanya kesamaan wilayah tempat tinggal. Contohnya kelompok nelayan, jadi orang-orang yang tinggal di pesisir itu ini ada komunitas di situ. Terus faktor pemilihan yang sama. Ada yang pemilihan yang sama juga ternyata dapat memberikan dorongan untuk membentuk suatu kelompok sosial. Yang terakhir faktor daerah asal. Jadi orang yang merantau, orang yang tinggal jauh di tempat tinggal asalnya itu bisa membentuk kelompok sosial berdasarkan dari daerah asal. Terdapat contoh dua jenis kelompok sosial. Yang pertama, ada yang pernah dengar diet? Belum pernah. Jadi diet ini adalah kelompok sosial yang terdiri dari 2 orang anggota yang saling berinteraksi. Jadi ternyata 2 orang ini sudah dapat dikenakan kelompok sosial. Contohnya pacaran. Contohnya adalah suami istri, itu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial karena ada interaksi, terus hubungannya juga intens. Kemudian triad ini sama kelompok anggota yang terdiri dari 3 orang yang masih intens juga hubungannya. Contohnya ini adalah sahabat. Tetapi kalau semisal 3 ini satunya, di sini kan kelompok sahabat itu ada perselisihan ya. Terus yang satu ini tidak menjadi anggota kelompok mereka, jadi sahabat, kamu masih termasuk dalam kelompok dia. Nah, ini ada contoh gambar. Apakah semua ini dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Tidak semua. Yang pertama beberapa? Widen. Widen siapa ini? Korea. Siapa ya? Musik. Korea. Musik. Ya. BTS. Apakah dapat dikatakan kelompok sosial? Iya. Kenapa? Punya tujuan. Interaksi. Itu ini dapat dikatakan kelompok sosial karena dia ada tempat mengikat. Yang kedua, Tidak. gimana apa keduanya? Interaksi itu intens. Ya, keduanya apa? Oh, ada belajar. Tidak intens karena Iya. Ya dia saling kenal. ya ini memang sekelompok orang, Iya. tapi orangnya kan juga tidak tahu, memang tidak saling kenal, ada interaksi tapi tidak intens, hanya saling dia membayar, terus menanyakan produk-produknya, jadi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Yang ketiga, ini dapat dikatakan kelompok sosial. Ya, betul. Bisa, karena walaupun hubungan interaksinya itu terjadi di dalam bahasa secara maya, tapi dapat dikatakan karena memang mereka ini sadar bahwa mereka bergabung dalam sebuah ini. Terus ada faktor pemikat yang dimana ini adalah kabinet Indonesia Maju. Terus ada interaksi pasti.
dosen pengajar institut ini memberikan analisis fakta pembentuknya. Nah, ini ada satu yaitu ekstrakurikuler futsal. Ekstrakurikuler. Futsal ini termasuk dalam kelompok sosial dan terbentuk berdasarkan faktor kepentingan. Karena anggota ini mempunyai kepentingan bersama. Nah, faktor kepentingan yang mendasarinya ini adalah yaitu ada tujuan bersama. Nah, anggota ekstrakurikuler futsal ini kan mempunyai kepentingan yang sama, minat yang sama, lalu dengan itu mereka bisa meningkatkan kemampuan bermain dan berlatih bersama. Lalu selain itu mereka juga mengikuti kompetisi. Nah, lalu faktor kepentingan yang kedua itu adalah kegiatan yang terarah. Nah, ekstrakurikuler futsal ini terdapat jadwal latihan rutin yang dijadwalkan setiap hari Jumat sore. Itu ada strategi bermain dan persiapan untuk beberapa kompetisi. Semua kegiatan ini berdasarkan kepentingan dari semua anggotanya. Terima kasih sudah. Ada lagi yang mau juga? Bisa, silakan. Ada jadi saya dari kelompok 3. Jadi ada juga tuh karakterna masuk di dalam kelompok sosial berdasarkan wilayah geografis karena pembentukannya didasarkan pada kesamaan tinggal anggotanya dalam satu wilayah tertentu seperti desa, kelurahan, atau lingkungan RT RW. Selain itu, alasan lainnya adalah karena berada di wilayah geografis yang sama, karakterna lebih mudah dan intens, baik dalam pertemuan rutin, kerja bakti maupun kegiatan komunitas lainnya. Selain itu juga terdapat struktur organisasi jalur yang mulai dari ketua, bendahara, dan si lainnya. Oke, terima kasih. Ekstrakurikuler futsal itu bisa dikatakan sosial karena kesamaan kepentingan. Semua ingin belajar tentang futsal dan meningkatkan bakatnya dan juga kawan-kawan. Oke, selanjutnya mari kita bermain. Ibu di sini ada sebuah stick. Ada stick. Kita akan bermain pakai stick. Nanti ini akan putar. Jadi siapa yang menerima saat lagunya berhenti, nanti akan membacakan soal dan kemudian akan menjawab soal. Ya. Dapat dipahami? Ya. Saya dimulai? Dimulai dari acak, oke? Ya. Dari kita ini. Oh ya. Ya, dari kita dulu, jangan.
Jadi begini. Adi dan Mahmud merupakan warga negara Indonesia yang sedang melanjutkan studi S2 di Harvard University. Selama di sana mereka bergabung dengan aktif dalam Harvard Indonesia Student Association atau HISA. Organisasi ini dibentuk untuk menyatukan mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Harvard. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Adi dan Mahmud tergolong dalam satu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya faktor daerah asal. Daerah asal? Iya. Apakah betul? Betul. Betul. Sekali lagi. Jangan dulu. Nyanyi boleh? Berdiri apa? Berdiri apa? Jadi soalnya sebutkan cara-cara terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama adanya kesadaran anggota kelompoknya bahwa mereka bagian dari kelompok. Lalu yang kedua adanya interaksi. Yang ketiga adanya faktor komunitas yang dimiliki bersama. Yang keempat ada mempunyai struktur di jalannya. Lalu yang terakhir ada sistem dan proses dalam kelompok. Oke, betul. Sosial. Oke, sudah ya? Sudah. Untuk selanjutnya, jadi kita sudah bermain games, terus sudah mengerjakan beberapa kebiasaan pada hari ini. Jadi kita ketahui bahwa memang dalam kelompok sosial ini dapat terjadi karena dapat terbentuk. Tidak mungkin ada kelompok tanpa adanya fase atau proses seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin menyimpulkan lebih dahulu pada materi hari ini? Saya silakan. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang pembentukan kelompok sosial, di mana ada syarat pembentukan kelompok sosial dan juga ada kesadaran anggota. Lalu ada hubungan timbal balik, ada faktor peringkatnya juga, mempunyai struktur kaidah dan pola perilaku bersama, ada sistem dan proses selanjutnya. Faktornya sendiri ada faktor ikatan darah, ada faktor geografis, faktor kepentingan, maupun faktor daerah asal. Betul sekali ya. Jadi memang terdapat faktor pembentuknya daerah asal, geografis, dan juga kepentingan. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita beberapa dulu. Silakan. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini berarti selesai. Terima kasih. Oh ya, untuk